Anak ini menemukan mesin misterius di taman. Meskipun tidak dicolok tapi tetap berfungsi. Josh memasukkan 1 sen ke dalam mesin itu. Lampu menyala. Josh berharap dia bisa tumbuh menjadi orang dewasa. Josh menekan tombol koin dan melemparnya ke mulut patung. Lalu mesin itu mengeluarkan sebuah kartu dan tertulis harapannya telah terpenuhi. Pada hari berikutnya dia benar-benar berubah menjadi dewasa. Josh memandang wajahnya di cermin dan membuatnya bingung. Ternyata harapannya kemarin telah menjadi kenyataan. Dia mengenakan pakaian ayahnya. Dia bersepeda ke lokasi mesin itu tapi hanya ada tumpukan sampah. Josh pulang dan menjelaskan kepada ibunya tetapi dia mengira Josh adalah pencuri. Dia tidak bisa tinggal lagi di rumahnya. Josh pergi ke sekolah untuk menemui sahabat baiknya Billy. Tetapi ketika dia melihatnya, dia pikir Josh adalah penculik anak-anak. Dia baru menyadari bahwa itu Josh. Dia terlihat sangat menyeramkan. Dia memberikan beberapa dolar untuk Josh. Mereka menyewa kamar yang paling murah. Tapi sahabatnya harus pulang karena dia hanya diizinkan keluar rumah sampai jam 10. Tiba-tiba sebuah pistol meledak. Meskipun dia terlihat seperti orang dewasa, tetapi dalam menghadapi keadaan ini dia masih anak laki-laki berusia 13 tahun. Mereka pergi ke departemen pekerjaan mencari pekerjaan. Josh mulai mencoba untuk menemukan pekerjaan untuk mengatasi masalah beberapa hari ke depan. Dia akhirnya melamar ke sebuah perusahaan mainan. Karena ada pegawai perusahaan yang baru dipecat, Josh akhirnya diterima. Josh memulai pekerjaannya dengan serius. Tetapi rekan-rekannya memintanya untuk memperlambat. Peraturan di sini telah membuatnya heran. Performa perusahaan berkurang secara bertahap. Departemen riset tidak berguna. Tiba-tiba Josh tidak sengaja menabrak bos. Tetapi bos tidak marah. Dia malah sangat menyukai cara kerja anak muda ini. Dia memanggil ibunya menggunakan identitas penculik untuk melaporkan dirinya selamat. Ibu bilang jika dia melukai anaknya dia akan dipenjara. Josh tahu ibu mencintainya. Orang dewasa selalu melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dia makan kue dan melemparkannya keluar. Di luar terdengar suara tembakan tapi dia sudah biasa. Beberapa hari kemudian ia menerima gaji pertamanya. Minus 187 dolar. Meskipun hanya lebih dari 100 dolar. Itu uang yang banyak untuknya. Mereka pergi ke bank untuk mengambil uang. Membeli barang-barang yang dulu dia inginkan tetapi ibu tidak membelikannya. Dia mendapat kesenangan sejati. Hari Minggu dia pergi ke pameran mainan perusahaan. Tempat ini adalah surga baginya. Josh bermain dengan bahagia. Dia masih asik bermain dan tidak menyadari bahwa bos ada di dekatnya. Josh malah jatuh kejang-kejang. Sekarang bos membangunkannya. Mereka berdua berjalan di sekitar supermarket. Josh terus memperkenalkan bos keuntungan dari beberapa permainan. Dan inilah yang sebenarnya bos butuhkan. Dia menginjak piano di bawah lantai dan memulai pertunjukan. Si bos gak ngangka kalau perusahaannya punya staf yang bagus. Jadi dia mengangkatnya menjadi wakil direktur pengembangan perusahaan. Ruangan itu penuh dengan mainan dan tugas Josh adalah mencoba dan mengatakan pendapatnya. Dia bahkan memiliki sekretaris yang bekerja keras. Dia sangat beruntung. Penampilan Josh menarik perhatian para atasan. Pemuda ini memberikan dampak serius pada posisinya. Dalam sebuah pertemuan, pengembangan produk menyajikan statistik dan Josh mencoba permainan baru. Dia mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sosok-sosok itu. Josh mengatakan mengapa membuat robot arsitektur dan bukan serangga atau hewan. Cara berpikir anak ini membuat orang memuji Josh dan mereka berpikir pemuda ini adalah lawan yang tangguh. Josh mendapatkan uang sehingga pindah ke tempat baru. Saat datang ke pesta perusahaan, Josh memakai jas putih. Hal ini membuat orang tertawa dan bos semakin menyukainya. Sekretaris bos tidak mau duduk bersama pria tua itu dan segera datang untuk berbicara dengan Josh. Dua orang duduk di mobil umum. Josh bermain dengan lampu lalu lintas sepanjang jalan. Wanita ini menunjukkan kelemahannya dan malah ikut bermain dengan Josh. Josh menariknya melalui kesenangan yang susah payah ini. Wanita ini datang ke rumah Josh dan berpikir sesuatu akan terjadi. Karena sudah terlalu malam, jadi wanita ini akan menginap di rumah Josh. Josh setuju asalkan dia tidur di ranjang atas. Mary terkesima melihat kamarnya yang penuh dengan mainan. Bahkan di kamarnya ada trampolin.
Josh dengan antusias mengajaknya bermain tetapi dia enggan untuk melompat ke bawah. Josh dengan antusias mengajaknya untuk terus bermain. Mary menunggu Josh selesai mandi tetapi tidak menyangka dia bisa naik ke tempat tidur seperti itu. Malam ini terasa sangat istimewa baginya. Setelah malam itu Mary menjadi anak yang suka bermain. Dia tetap bermain dengan pemutar musik. Dia bisa bermain dengan apa saja. Karyawan lain mengajak Josh untuk berolahraga. Tapi begitu sempat bermain, mereka malah berdebat soal aturan permainan. Mary membantunya mengatasi lukanya. Dia tidak tahu mengapa pria itu memukulnya. Tetapi Mary tahu pria itu takut padanya sehingga dia memukulnya. Mary bekerja sangat keras tetapi dia tidak seperti Josh. Kamu masih belum mengerti aku. Aku mengerti kau adalah orang yang paling jujur. Kamu benar-benar tahu cara berbicara. Josh yang berusia 13 tahun memulai kencan pertama mereka. Mereka bermain petualangan bersama dan menari bersama. Setelah menentukan hubungan, dia sudah sepenuhnya menjadi seorang pria. Josh mulai serius dengan pekerjaan ini. Kemudian menerima undangan dari departemen penjualan. Billy datang untuk mengirimkan surat dan Josh selalu sibuk tanpa waktu. Tindakannya membuat Billy tak bahagia karena dia beradaptasi dengan kehidupan yang sekarang. Josh pergi ke taman bermain yang dulu sering dia kunjungi. Di sana ada anak yang bermain dengan daun. Ada yang sedang foto wisuda. Ada juga anak kikuk yang main bisbol. Ini adalah hal-hal yang harus Josh alami. Setelah beberapa saat berpikir, Josh memutuskan untuk membiarkan Mary mendengarkan. Josh tidak menjelaskannya dengan jelas dan membuat Mary salah paham. Mary, aku rindu keluargaku. Jadi aku harus pulang. Apakah kamu sudah menikah? Kau salah paham. Aku belum menikah. Aku selalu khawatir ini terlalu sempurna. Kau seperti anak kecil. Apakah kamu anak-anak? Mary belum siap untuk ini meskipun Josh mencoba untuk menjelaskan semuanya. Tetapi ini di luar imajinasi Mary. Dia pikir ini hanya cerita yang dibuat-buat sehingga dia tidak bertanggung jawab. Billy datang kepadanya dan mengatakan apakah Josh memilih pekerjaannya atau memilih kembali bermain dengan Billy. Saat sedang rapat tentang produk terbaru, Jack menyajikan komik yang dapat memilih detail itu sendiri. Detail produk disajikan oleh Mary. Josh tiba-tiba pergi keluar tanpa sebab. Semua orang di ruangan ini kebingungan. Pria ini berpikir menjual $19 kepada anak-anak terlalu mahal. Dia tiba-tiba berpikir bahwa produksi Josh ini mungkin sebenarnya berasal dari pemikiran seorang anak. Dia segera mengejar tetapi Josh masuk. Billy senang sahabatnya kembali. Mary juga tahu kemana Josh pergi. Dia menemukan mesin impian itu. Mengeluarkan kabelnya, menyalakan mesin, melemparkan koin ke dalam dan berharap kembali normal. Saat itu Mary dengan cepat mengejarnya. Mary berharap Josh tidak melakukannya. Tetapi mesin itu sudah menjatuhkan kartu. Keinginanmu telah terkabul. Mary menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mendengarkannya. Josh menyarankan bahwa dia bisa kembali ke usia 13 tahun. Tetapi Mary tidak ingin kembali menjadi seorang anak kecil. Dia tak ingin mengenang kenangan masa kecil yang menyedihkan itu lagi. Mary akhirnya menerima kenyataan. Mungkin dia bisa menunggu 10 tahun untuk Josh. Mary mengantarnya pulang. Kali ini dia mencium kening Josh. Walaupun Josh tak mau, tapi dia harus kembali ke kehidupan asalnya. Mary melihat Josh pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Dalam sekejap Josh kembali menjadi anak berusia 13 tahun. Dia jauh lebih nyaman dengan tubuhnya yang sekarang. Mary ingin menggunakan Josh untuk pekerjaan yang lebih baik. Tetapi anak itu tiba-tiba terbangun oleh jiwa batiniah. Waktu kecil kita selalu berharap bisa tumbuh lebih cepat sehingga kita tidak perlu mengerjakan PR dan belajar. Tapi setelah besar kita ingin kembali ke masa kecil. Kehidupan di luar sana saling menjatuhkan. Tak ada hal nyaman yang membuat nostalgia tentang kecerobohan masa muda. Sebaiknya lepaskan dirimu untuk melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Mungkin suasana hatimu akan jauh lebih baik. Tetapi orang dewasa tidak bisa memahami pemikiran anak-anak. Setiap tahap dalam hidup pasti memiliki kesulitannya masing-masing dan apa yang bisa kita lakukan adalah mengikuti hukum alam. Sayangnya dalam proses pendewasaan kita selalu kehilangan kesederhanaan yang asli. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.